Hai semuanya, temani aku masak sayur sop yang sederhana, rasanya luar biasa enaknya. Walaupun hanya menggunakan tulang ayam, kuahnya jadi makin gurih, segar, dan bikin makan jadi lebih lahap. Menu ini menjadi salah satu favorit keluarga di rumah karena rasanya enak dan praktis. Dalam satu masakan ini sangat lengkap ya, ada protein dan aneka sayuran yang menyehatkan. Penasaran bagaimana cara membuat sayur sop tulang ayam yang gurih dan juga lezat? Tonton video ini sampai selesai. Untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan tulang ayam. Jangan buru-buru tulang ayam dibuang ya, karena masih bisa kita olah menjadi sayur sop yang enak dan gurih. Tapi kalau ingin menggunakan full daging ayam juga disarankan. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu aku juga menambahkan sedikit ceker ayam. Tulang ayam yang sudah dicuci bersih selanjutnya ini kita rebus terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. Tujuannya untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran. Setelah direbus selama 5 menit, angkat dan tiriskan. Nah, air rebusan pertama ini jangan digunakan ya, langsung saja kita buang. Selanjutnya kita siapkan sekitar 1500 ml air bersih ke dalam panci. Lalu didihkan terlebih dahulu. Setelah air mendidih, masukkan kembali tulang ayam dan ceker yang sudah direbus tadi. Masak dengan api sedang hingga benar-benar matang. Proses perebusan ini memang memakan waktu kurang lebih 30 menit agar kaldu yang dihasilkan lebih gurih dan cita rasanya makin nikmat. Sambil menunggu tulang ayamnya ini direbus, kita siapkan dulu sayur-sayurannya. Di sini aku potong-potong 2 buah wortel. Potong seperti ini ya, agar lebih cepat matang. Jangan lupa siapkan juga daun bawang. Kita potong lebar-lebar seperti ini. Serta daun seledri yang akan membuat aroma sup jadi makin harum dan segar. Aku juga menambahkan beberapa potongan kentang yang sudah direndam dengan air agar warnanya tidak berubah. Untuk pilihan sayurannya, kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa tambahkan kol, buncis, atau sayuran lainnya. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku menggunakan 1 sendok teh merica butir. Lalu tambahkan 1/4 bagian pala utuh. Setelah itu kedua bahan ini kita ulek sampai benar-benar halus. Setelah itu kita tambahkan bawang putih dan 1 sendok teh garam. Lalu ulek kembali hingga semua bahan ini benar-benar halus teksturnya. Kalau bumbunya sudah halus, langsung kita tumis dengan sedikit minyak menggunakan api kecil saja. Tumis sambil terus diaduk hingga bumbunya benar-benar matang dan tidak mudah gosong. Proses ini penting ya supaya rasa supnya nanti lebih gurih dan tidak bau langu. Kalau bumbunya sudah matang dan harum, langsung saja kita matikan apinya. Kembali ke rebusan tulang ayamnya yang sudah dimasak selama 30 menit. Sekarang masukkan semua bumbu halus yang sudah kita tumis tadi ke dalam panci. Aduk rata hingga bumbu tercampur dengan kuah kaldu. Selanjutnya masukkan potongan kentang, karena kentang ini membutuhkan waktu lebih lama untuk matang. Setelah kentangnya setengah matang, lalu masukkan irisan wortel yang sudah kita potong tadi. Masak hingga wortelnya matang dan mulai terasa empuk. Selanjutnya kita bumbui kuah sopnya dengan 1 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk,
Setelah itu aduk rata hingga semua bumbunya larut dan tercampur sempurna. Di tahap ini jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu ya. Cicipi kuahnya lalu sesuaikan kembali takaran garam, gula atau bumbu lainnya sesuai selera masing-masing. Kalau rasanya sudah pas, lalu masukkan irisan daun bawang dan daun seledri. Aduk-aduk sebentar ya hingga layu dan aromanya keluar. Terakhir kita tambahkan taburan bawang goreng agar rasanya jadi semakin gurih dan wangi. Dan ini dia, sayur sop tulang ayam kita sudah jadi. Cara membuatnya mudah banget, bahannya juga sederhana dan ekonomis. Walaupun kita menggunakan tulang ayam, rasanya tetap segar, gurih, dan kuah kaldunya begitu nikmat. Disajikan selagi hangat bersama sepiring nasi. Lalu kita siram dengan kuah sop. Rasanya benar-benar istimewa, bikin gak bisa berhenti makan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk penonton semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya gak ketinggalan resep menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.